lihat di luar Bu, biar kamu. Oke. Terima kasih ya sudah hadir dalam pelajaran kita hari ini. Hari apa sekarang? Hari ini hari Rabu tanggal apa? Dari tahun 2026. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Terima kasih sudah hadir. Yang belum hadir coba kira-kira ini belum hadir. Ada yang belum hadir? Kita sambil menunggu yang lainnya ya. Sambil menunggu yang lainnya, untuk pembelajaran kali ini Ibu ingin ada satu orang yang memimpin berdoa. Berdoanya dalam hati ya, tapi dipimpin oleh satu orang. Ibu tunjuk ya, siapa yang mau memimpin doa ya? Ibu tunjuk sama Evan. Silakan Evan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Naiknya di doa ketiga, subtema 1, pembelajaran 2, mohon maaf. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Adapun tujuan yang akan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan 3 ciri-ciri bahasa iklan. Yang kedua, dapat menguraikan 3 informasi penting dari iklan. Yang ketiga, dapat mendemonstrasikan sebuah iklan makanan sehat melalui sebuah video. Yang keempat, dapat menjelaskan 3 macam organ pencernaan manusia. Yang kelima, dapat menjelaskan 3 fungsi organ pencernaan manusia. Yang keenam, dapat membuat gambar organ pencernaan manusia. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada di dalam LKPD-nya. LKPD sama bahan ajarnya sudah di-print semuanya? Sudah. Iya, makasih ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Tadi pagi kalian makan apa tadi? Sudah sarapan belum? Sudah. Makan apa? Makan apa coba? Makan aja. Telur. Ya? Telur. Apalagi selain telur? Tahu, Bu. Tahu. Sayur bayam, Bu. Sayur bayam, bagus. Arapa sarapannya apa? Telur, Bu. Iya, telur ya. Yang lainnya juga ya, makanan sehat pasti ya. Berikut ini manakah yang termasuk makanan sehat? Yang mana yang termasuk makanan sehat? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Yang kiri, Bu. Yang kiri apa yang kanan? Kanan. Kalau yang kiri apa? Kalau yang kiri? Yang kiri itu apa? Instan. Kalau yang kanan? Kalau yang kanan itu adalah makanan pokok, lauk, buah-buahan dan sayur-sayuran. Iya betul ya. Lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Oke, yang sehat adalah yang makanan karena dapat menyehatkan tubuh kita, dapat menyehatkan organ pencernaan kita. Kalau makanannya sehat, maka organ pencernaannya yang mengolah makanannya pun menjadi sehat. Nah, kalau yang sebelah kiri itu adalah gambar apa? Jenis makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Kalian pilih yang mana? Yang mie instan atau yang 4 sehat 5 sempurna? Yang kanan, Bu. Oke, 4 sehat 5 sempurna ya, itu yang menyehatkan. Nah.
bagi tubuh kita. Yang pertama, bermanfaat untuk memelihara sel-sel. Yang kedua, bermanfaat untuk mendukung metabolisme tubuh. Yang ketiga, bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat vitamin bagi tubuh. Nah, setelah kalian meneliti video tadi, itu kira-kira iklan tentang apa? Yo, siapa yang tahu? Makanan sehat. Boleh dibuka Makanan media. sehat, Bu. Makanan sehat. Tentang Apa saja yang ada dalam makanan video? sehat, Bu. Iya. Video tadi menceritakan tentang apa? Siapa yang bisa? Ayo. Makanan sehat. Video tadi menceritakan apa? Menceritakan sehatnya di situ apa aja sih? Mula-mula yang mau dimakan sama mula-mula yang mau dimakan sama laki-laki ini itu apa? Sama teman laki-lakinya. Bakso. Mula-mula dia mau makan bakso tapi dihentikan oleh temannya. Kemudian diapakan sama temannya? Iya, betul. Memberitahu makanan sehat itu yang seperti apa ya? Yang makanan sehat itu katanya apa tadi? Yang ada dalam video tadi makanan sehat itu Nasi sama telur. Pinter semuanya ya. Ada nasi, ada telur, ada sayuran ya. Itu yang harus bagus dimakan oleh tubuh kita. Ya, silahkan diisi. Silahkan diisi di LKPD. Di situ sudah ada pertanyaan tentang video. Ya, video itu membahas tentang oke selanjutnya. Apa sih ciri-ciri bahasa iklan? Siapa yang tahu? Ciri-ciri bahasa iklan siapa yang tahu? Bahasa iklan yang sopan. Oke, Epan pinter memakai bahasa yang sopan. Apalagi, Epan udah perlu ya jawabannya memakai bahasa menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis dan sopan. Iya. Oke, Arab mengandung kata yang baik, logis, sopan, betul ya. Sudah ada di bahan ajar. Ada lagi yang lainnya jawabannya, Cung? Ya, silakan. Siapa? Ciri-ciri bahasa iklan. Tadi sudah disebutkan sama Epan sama Arfa. Yang pertama apa tadi? Kata Epan apa? Kata Epan apa? Mengandung Memakai bahasa sopan. Memakai bahasa yang sopan. Kalau kata Arafah gimana katanya? Menggunakan kata pilihan yang tepat, menarik, logis dan Oke, menggunakan pilihan kata yang tepat, logis. Logis itu apa sih? Siapa yang tahu logis? Logis itu apa ya? logika kan yang harus menuju sasaran. Iya, harus menuju sasaran kalimatnya. Ya, ada apa betul? Kalimat yang tepat dan menuju sasaran. Persuasif dan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Siap, sama siapa ini? Iska ya, betul Iska ya. Menggunakan kata-kata atau kalimat persuasif. Sudah ada 4 jawabannya betul semua. Kalimat persuasif itu yang gimana ya? Ajakan. Nah, betul Arafah ya. Persuasif adalah kalimat apa? Kalimat ajakan. Kalimat yang mengajak. Ya. Mengajak siapa di sini? Sama tadi sudah disebutkan. Sudah disebutkan tadi ya ciri bahasa iklan. Yang pertama Jo, siapa yang bisa menjelaskan yang pertama apa? Memakai. Pertama apa tadi? Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik dan sopan. Menggunakan kalimat atau pilihan kata yang tepat, logis dan sopan. Yang kedua,
kalimat persuasif. Menggunakan kalimat persuasif. Tadi ulangi, persuasif itu apa? Coba bisa tadi Ibu kasih tahu. Kalimat ajakan. Iya, yang kalimat yang mengajak. Kalau betul ya. Betul, kalimat ajakan. Kalau di iklan tadi kalimat ajakannya sebenarnya Jangan makan makanan sehat. betul Giska ya, yang mengajak memakan makanan sehat. Di situ ada di akhir iklannya katanya makanan sehat untuk tubuh yang Sehat. untuk tubuh yang sehat ya. Itu sudah ada. Yang pertama memakai bahasa yang sopan, yang kedua memakai kalimat persuasif, yang ketiga menggunakan bahasa yang logis. Logis itu apa tadi? Logis apa tadi? Dapat dimengerti, dapat dipercaya, tuh ya. Kalimat yang masuk di akal ya, yang dapat dimengerti oleh semua orang gitu ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Sebelumnya tepuk semangat dulu dong, tepuk semangat dulu, coba dibuka sesuai dulu. Sudah. Menggunakan bahasa yang sopan. Mengajak apa? Mengajak untuk makan makanan sehat. Mengajak untuk makan makanan sehat. Yang ketiga menggunakan bahasa yang menarik. Sopan. KPD-nya sambil diisi ya. KPD-nya sambil dijawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya Ibu tanya lagi. Manfaatnya kalau kita makan nasi sehat itu apa? menjaga kesehatan tubuh. Siapa coba yang bisa menjawab? Kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh. Selain menjaga kesehatan tubuh, manfaat dari kita memakan makanan sehat. Menjaga tubuh. Menjaga kesehatan tubuh, betul Gio. Tidak gampang sakit. Tidak gampang sakit. Betul, Lisa. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Memperkuat imun tubuh. Betul, memperkuat imun tubuh ya. Naila, ada lagi yang lain? Menjaga tubuh. Ya betul, Evan, menjaga kesehatan tubuh. Si makanan yang kita makan tadi itu pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui apa? Kalian tahu? Langsung ke tenggorokan. Melalui apa? Ayo. Mulut. Melalui mulut ya. Tenggorokan. Lewat tenggorokan. Lanjut. Lalu lewat usus, turun ke bawah. Turun ke bawah, lalu masuk ke lambung. Lalu ke Makanan tubuh. Iya, membuat tubuh. Ke usus. Nah, ini di sini ada. Ini ada gambarnya. Bisa dilihat? Bisa? Bisa. Ya. Lewat apa siapa yang bisa? Mulut. Lalu Panjang roda. Tenggorokan ke hati. Tenggorokan. Ke usus halus. Ke anus. Lalu kami ada berapa? Ada berapa ya, Mbak? Lambung, teratas, usus besar, usus halus, anus. Coba.
Satu orang, yang lainnya diem dulu yang lainnya. Satu orang. Orang yang bisa menjawab. Rongga mulut. Satu orang yang menjawab. Rongga mulut. Ya, apa sih? Mulut. Kelenjar mudah. Karangan. Terus terus halus. Sudah punya. Halus. Halus. Kemudian anus. Mulut. Nah, itu. Ya, itu adalah proses pencernaan pada manusia. Iya. Pada manusia adalah melalui mulut, kemudian Itu berisik. Gak kedenger, Ke Bu. ruang makan siang kantor. Ke kotak makan siangnya dan makanku di sana. aku dengar Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah mengikuti roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah. Prosesnya, ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih Bu, videonya nggak bergerak, Bu. karena si rombongan makanan. Ngomong-ngomong, fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang itu belum makanan dan ke arah dirinya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati. Ayo turun. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip kembangku. Kita harus ke sini. Tunggu. Aku salah belok. Hanya bergetar. Ini batu terus. Sudah. Naik lagi. Maaf, kawan. Nyari saja. Harus masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi, itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Panas sekali. Panas. Aku harus keluar. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya,
yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Ini usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Aku tidak sendirian. Aku tepuk. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Itu pasti usus. Tidak terlalu banyak. Selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus, itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar, dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelubung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisi jariku. Terakhirku, feses. Yap, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di dalam besar. Keras ya, atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mendapatkan kelainan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, darah, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tepat. Seperti kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi,
Hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Tubuh kita, makanya untuk supaya organ pencernaan kita tetap kita harus makan makanan yang sehat. makanan yang coba buka dulu udah sampai mana nya jadi sebelum KPD-nya di situ sudah ada membuat video iklan seperti biasa di upload ke Instagram ya, diupload ke Instagram. Kalian mau buat iklan apa? Iklan tentang makanan sehat, nanti diupload ke Instagram dengan menandai ibu ya. Itu tugasnya kan sudah ada di LKPD. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang organ pencernaan. Nah, di sini ada, tinggal dikasih ini sudah ada nomornya. Nomor 1, nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan seterusnya. Ini organ-organ pencernaan. Kemudian yang terakhir adalah yang selanjutnya buat organ pencernaan di sini. Organ pencernaan di sini dibuat, digambar dengan sebagus-bagusnya, tapi semampu kalian membuat organ pencernaannya. Boleh dikasih warna, boleh ya. Tuh tesnya sudah ada di LKPD. Nanti untuk pembelajaran kali ini sudah Ibu sampaikan semuanya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Tuh, siapa yang bisa menyimpulkan? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tuh. Ya. Kita belajar tentang apa tadi? Kita belajar tentang apa? Pencernaan. Sama apa? Pencernaan. Organ pencernaan. Apa lagi? Ciri-ciri bahasa iklan dari apa? Sebutkan lagi. Tujuan harus ditentukan syarat. Ya, betul ya. Apa betul ciri-ciri bahasa iklan? Menggunakan bahasa persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan atau yang mengajak. Ya, selanjutnya kalau pencernaan. Organ pencernaan ada berapa macam organ pencernaan? Ada berapa macam? Mulai dari apa? Ada 9. Mulai dari apa kita mencerna makanan? Mulut. Yang kedua adalah ya. Kerongkongan. Yang ketiga usus halus ya, usus kemudian bisa diakhiri di Anus. ya. Itu adalah proses pencernaan pada manusia. Kita harus bersyukur karena kita diberikan organ pencernaan yang lengkap. Kalian harus mengisi dulu evaluasi atau tes formatif tentang yang kita pelajari tadi. Ya, Bu, share linknya di chat, bisa dibuka nggak kira-kira? Coba sebentar ya. Ibu. Ya. Kalau udah selesai semua yang di LKPD dikumpulkan. Nanti kalau sudah selesai baru dikumpulkan. Nggak dipoto di namanya di Google Form ya? Dipoto. Oh iya Bu ya. Benar. Siap. Nah, untuk remedial pengayaan, remedial itu apa? Remedial itu untuk hasil kalian yang belum mencapai
KKM, ya, sebelum mencapai nanti adakan pembicaraan atau pas soal pembahasan untuk menambah nilai kalian. Nah, yang sudah lebih dari KKM itu diadakan penyayaan. Penyayaan itu pemberian sebelum mengakhiri kegiatan adalah kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Udah hadir semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.